Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Salsa Ayu Amelia dalam program Seputar Perempuan. Menemani Anda di rumah, kita kembali akan berbincang-bincang dengan isu-isu terhangat bersama tokoh-tokoh inspiratif. Baik pemirsa, berikut ada profilnya. Baik pemirsa, kita langsung saja berbincang-bincang bersama Ibu Emma. Yuk. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Salsa Ayu Amelia, masih bersama PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Bu Emma. Nah, menyimak obrolan kita sebelumnya, Bu, tentang pariwisata, potensi unggulan wisata nih di Provinsi Jambi saat ini seperti apa, misalnya UMKM dan lain-lain. Oke, begini, kalau masalah potensi unggulan, kita tuh semua punya unggulan. Iya. Tetapi dari KSPN itu prioritasnya ada namanya KSPN tuh Kawasan Strategi Prioritas Pembangunan Pariwisata ya. Secara nasional kemarin kita tuh udah dibagi dua. Jadi kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat dan sekitarnya, berarti masuklah di sana Bungo, Tebo, Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Sarangun. Kemudian kawasan Candi Moro Jambi dan sekitarnya, itu ada Batanghari, Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur. Dari KSPN itu kami menurunkan menjadi KSPP atau Riparprop namanya. Dari dua tadi kita menjadikan 5 prioritas. Kemudian kami menyaring kembali dari 5 itu, jadi yang menjadi prioritas kita Provinsi Jambi itu lebih mengerucut, yaitu Kerinci, Merangin, dan Candi Moro Jambi. Nah, ketika kita bicara prioritas, itu kan bukan hanya misalnya Kerinci saja, tidak, tapi ada kawasannya. Kayak Merangin itu ada kawasannya, misalnya masuk Salangun di sana. Nah, di sana ada objeknya, misalnya Geopark. Terus kalau Candi ya, kita jelas ada Candi Moro Jambi dan sekitarnya. Nah, jadi kami membagi prioritas itu. Nah, saat ini kita sedang konsentrasi satu, bagaimana mengejar Geopark itu menjadi masuk ke dalam UNESCO Global Geopark. Jadi kita diberikan tanggung jawab oleh Gubernur Jambi untuk mengejar Geopark masuk ke dalam UNESCO. Salah satunya menyiapkan dosir, dan kita sudah bekerja dengan mengajak ahli dosir untuk membuat dosir atau data kelengkapan tentang Geopark kita, dan harus dikirim sebelum tanggal 30 November ini. Nah, untuk mendukung itu kami di Sbudpar melaksanakan event dalam waktu dekat, Geofun Rafting. Jadi Geofun Rafting itu kita event terbatas yang kita undang hanya 20 orang, 10 dari Jakarta, yang itu adalah teman-teman wartawan dan fotografer yang ikut serta gitu ya, dan mengirimkan hasil jepretan, dan nanti itu tulisannya itu ke majalah-majalah traveler ya. Jadi ada dari CNN besok ini, ada dari Kompas yang ngurusin tentang pariwisata, dan ada dua teman-teman dari luar yang memang dia suka berpetualang. Jadi kita berharap teman-teman inilah nanti yang bisa menginfokan, dan kita juga akan datang tamu besok itu Direktur Eksekutif Taman Mini. Nah, jadi tanggal 17 November insya Allah kalau nggak ada halangan kita melaksanakan itu. Nah, kami juga melaksanakan beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat juga di sana. Oh, banyak ya, Bu ya? Iya, kemudian juga ada festival budaya juga di sana. Rencananya kita tahun ini kan ada festival Batanghari, tapi karena ini event-event selanjutnya. Iya, karena direkopusing dari kementerian, jadi kita nggak melaksanakan tahun ini. Tetapi intinya kita berharap dengan event-event yang kita kerjakan itu menjadi trigger untuk peningkatan perekonomian, terutama ekonomi kreatif ya. Karena kami nggak ngurusin UMKM ya, tapi di kami ada bidang ekonomi kreatif. Ya. Nah, disinilah UMKM juga masuk. Ya, jadi kalau kita bicara UMKM sama ekonomi kreatif itu ada perbedaan ya.
ekonomi kreatif itu bagaimana hasil kerja kreatif bisa menjadi atau menghasilkan ekonomi. Nah, benar. itu sih itu. Jadi ada di bidang kami sekarang. Jadi beberapa event yang kita kerjakan itu, ya kita berharap dengan event itu tentunya eventnya tetap dengan prokes ya Mbak, gitu. Jadi event itu kita harap bisa memicu apa ya, kunjungan wisata, memicu daya beli atau memicu kepercayaan orang. Dan memicu tentunya baliknya memicu kepada kesejahteraan masyarakat yang tentunya bergerak di bidang pariwisata ekonomi kreatif. Kesejahteraan masyarakat itu sangat penting tentunya ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa. Nah, dari event-event sebelumnya ini kan adalah rencana-rencana ke depan ya tentunya. Nah, strategi pasca pandemi ini itu seperti apa? Strategi survive-nya gitu. Satu strategi survive kami, tentu kita berkolaborasi dengan stakeholder ya. Jadi di kita itu ada PHRI stakeholdernya Mbak, ada PHRI, ada Astindo, ada teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata maupun kebudayaan ya, sanggar-sanggar, komunitas itu adalah stakeholder kita. Nah, kita baru kemarin melaksanakan kegiatan stakeholder meeting namanya. Disitulah kita sama-sama bareng-bareng mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kita atau berdialog tentang bagaimana bisa menerapkan wisata sehat. Karena sekarang yang paling penting itu wisata sehat, sehingga tidak lagi penyebaran COVID-nya bisa diredam. Jadi kita tetap ingin mengingatkan kepada masyarakat, walaupun menurun saat ini COVID, tetapi jangan lengah dengan prokes. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Mematuhi prokes. Gitu. Nah, langkah kedepannya kalau dalam rencana-rencana event ini seperti apa? Satu, tentu kita menyiapkan dengan baik ya, kemudian berkoordinasi dengan pihak kementerian, kemudian berkoordinasi dengan para teman-teman pendukung semua, dan yang paling penting ya kita mempublish kegiatan itu. Dan untuk Geopark kita sudah meluncing maskot. Jadi kita ada maskot Geopark menuju UGG, itu namanya Sikurau, akronim dari burung kuau dan fosil arau yang memang menjadi ikonik di Geopark tadi. Dan kita akan menjadikan maskot tadi Sikurau itu menjadi souvenir-souvenir Jambi nanti. Wah, di Geopark ini letaknya di Kerinci ya? Di Merangin, Mbak. Merangin. Ya. Oh iya. Oke. Nah, baik pemirsa, ini ada event-event yang akan direncanakan oleh Kebudayaan dan Pariwisata ke depannya dengan mematuhi protokol kesehatan pemirsa. Nah, pariwisata ini juga tentunya membantu dalam ekonomi kreatif, itu UMKM juga masuk ke dalam itu. Tapi ini adalah ekonomi kreatif ini menghasilkan ekonomi ya Bu ya? Ya, dari hasil kerja kreatif. Dari hasil kerja kreatif itu sendiri pemirsa. Ide-ide kreatif. Nah, untuk menggali lebih dalam nih bagaimana pariwisata dan bagaimana seorang Ibu Emma mengatur jadwalnya, tapi jangan kemana-mana, kita akan jeda sejenak, tetap di segmen selanjutnya. Pemirsa, masih bersama saya Salsa Ayu Amelia dan Ibu Emma nih. Baik pemirsa, melanjut obrolan kita sebelumnya dan perbincangan kita Bu, pada hari ini tentunya kendala terbesar dalam pembangunan wisata apa yang harus dibenahi ini? Oke, kalau bicara kendala tuh banyak ya, gitu ya. Salah satunya pendanaan, duanya saprasnya, salah tiganya promosinya kurang banyak, kurang banyak dana buat promosi, dan salah itu. Tetapi menurut saya apapun kendala dalam pekerjaan membangun pariwisata, karena di saat ini menjadi tanggung jawab saya, ditugaskan untuk mengurus itu, kami tetap melaksanakan semampu kami. Misalnya dalam promosi, sekarang sudah zaman digital, zaman media massa, media sosialnya keren, canggih, dunia dalam genggaman toh sekarang. Nah, jadi kita memanfaatkan youtuber, influencer di dalam membantu mempromosikan program-program kami gitu. Kemudian kita juga melalui pemilihan bujang gadis dan link-link yang kami miliki, kita juga menitipkan tentang promosi-promosi kami. Kemudian yang tak kalah penting itu tentang masyarakatnya. Jadi membangun pariwisata itu sebenarnya tidak begitu berat, tetapi membangun masyarakat yang sadar
akan pariwisata itu. Waduh, itu beratnya sulit banget ya. Contoh saja, kami punya tukang sapu tuh 12 yang tugasnya pagi dan sore menyapu jembatan Gentala ya, jembatan pedestrian Gentala Arasi itu. Baru aja disapu, udah ada buang sampah sembarangan gitu. Siang sampahnya udah numpuk. Sore apalagi, ketika saya sering ke sana ke tempat-tempat yang jadi yang memang sekarang ada di bawah kami ya. Jadi kami di Sebupar itu mengelola langsung 6 objek wisata, kawasan Tugu Juang, Taman Anggrek, Danau Sipin, kemudian Gentala Arasi, pedestrian Tanggorajo, dan kawasan SMPK. Tentu di dalam mengelola yang termasuk museum dan taman budaya. Nah, dalam mengelola itu tentu kami ada skala prioritas ya gitu. Jadi nggak mungkin langsung prot kerjain 6-6-nya karena dengan segala keterbatasan. Tapi kami misalnya contoh kawasan Taman Tugu Juang, kan ada tukang sapunya Bu, gitu. Saya pernah memungut sampah sendiri di jembatan itu jam 10 malam. Wah, luar biasa sekali ya Bu, 10 malam gitu. Itu pakai kresek, sampai 2 kresek saya pungut langsung. Padahal sedih gitu, ini gimana sih gitu. Jadi kami sangat mohon dibantu dengan kesadaran masyarakat ketika berwisata, jangan buang sampah sembarangan, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Benar. Terus kita memasang lampu misalnya di kawasan itu ya, namanya kawasan umum. Baru seminggu lampunya hilang, gitu. Dicuri ya. Ya pokoknya begitu itu duka sekali ya. Jadi kemudian kami baru ngecat nih, baru ngerapiin kawasan Tanggorajo tuh di jembatan atas. Tahu-tahu udah banyak tapak sepatu sama coretan tuh di tiang-tiangnya. Ya Allah, tobat gitu. Jadi bagaimana kemudian kita mau menjaga tempat itu kalau hanya mengandalkan misalnya ya udah nanti pemerintah kan ngecat ulang, kan tidak begitu. Tapi kita harus menjaga sama-sama bagaimana kesadaran masyarakat dan kemudian juga misalnya termasuk juga pedagang atau teman-teman atau keluarga kita yang mencari hidup dari objek wisata. Seyogianya juga ikut membantu keamanan di sana, membantu ketertiban di sana, membantu kebersihan di sana, kerapian di sana. Karena kalau kita rapiin, jangan jualan di sini ya, kasihan pengunjung mau naik tangganya nggak kelihatan. Tapi masih aja. Terus nanti ya gitu. Tapi alhamdulillah seperti kemarin kawasan Tugu Juang yang selama ini acak-adul ya. Iya benar. Tapi sekarang udah mulai rapi, secara bertahap kita rapikan. Kemudian yang tadinya pedagang banyak di atas jembatan udah kita turunkan tempatnya di bawah. Bertahap kami merapikan itu. Tentunya perlu dukungan dari masyarakat semua. Perlu juga dibantu diviralkan. Ayo kita berwisata sehat, berwisata dengan konsep sadar lingkungan, sadar kebersihan dan ketertiban, dan sabta pesonanya kita terapkan. Karena benar sekali. Jangan sampai kita menjual wajah kumuhnya gitu. Nanti jorok sekali gitu, nggak enak. Ini ada suka dukanya ya Bu ya? Pasti. Ini adalah suka dukanya. Nah, untuk membagi waktunya di kesibukan Bu Emma nih. Nah, perempuan membagi waktu perempuan tidak pernah bisa melepaskan dirinya dari seorang tugas-tugas ibu dan perempuan. Walaupun berkarir tapi tetap kita seorang ibu ya. Tidak mengatakan berat ketika perempuan harus menjadi pemimpin ataupun tetapi kodratnya kita memang tidak boleh lupa pintar-pintar membagi waktu antara di rumah sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pekerja. Itu memang benar-benar pintar-pintar membagi waktu. Tapi menurut saya jika seorang perempuan diberi kesempatan memimpin, dia lebih kuat daripada laki-laki dalam hal perempuan itu kan juga seorang ibu. Seorang ibu biasanya punya rasa kasih dan keibuan tuh yang lebih tinggi gitu. Nah ini Bu, kita kan udah ngomongin suka duka nih. Nah, peran sebagai ibu dan membagi waktu menjadi seorang istri juga, berkarir juga nih seperti apa nih Bu? Lengkap. Pokoknya perempuan memimpin itu lengkap, ada keibuannya, ada nangisnya juga, ada tegasnya juga, dan pandai-pandai membagi waktu dan membagi peran pada saat dimana dan mengapa. Mungkin itu saja. Pada saat dimana dan mengapa, karena kita jangan pernah lupa akan kodrat seorang wanita ya. Bagaimanapun perempuan tetap perempuan. Bagaimanapun perempuan seorang ibu. Tetapi ketika perempuan dikasih kepercayaan memimpin, itu mudah-mudahan bisa
tegar. Tegar ya. Ya. Membagi waktunya tentu tidak mudah ya Bu ya. Tidak mudah. Ibu Emma ini pemirsa ibu dari satu orang anak ya. Ibu dari satu orang anak, terus juga berkarir di bidang PLT Kepala Dinas Pariwisata, Ya, seniman terus juga. Seniman juga, terus juga sekarang ada usaha Bu? Nggak ada ya, memang fokus ke pariwisata ya. Kerja dan fokus membantu teman-teman komunitas. Oh iya, membantu komunitas. Komunitasnya seni. apa nih? Seni ya Bu ya? Ya, komunitas seni budaya yang kemudian saya juga sangat menyukai pekerjaan penelitian dan pengkajian karena kita ada program warisan budaya tak benda Indonesia. Wah. Baru kemarin habis sidang dari kementerian lolos 3. Jadi kebetulan memang karena saya memiliki background ilmu di situ. Dan hobi pengelana budaya, jadi tanpa anggaran pun kami bisa mengerjakan. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Penelitian, penelaahan, pengkajian, dan mendatangkan ke kementerian dan ikut sidang supaya ditetapkan. Nah, inilah pemirsa seorang Ibu Emma. Nah, lanjut harapan Ibu Emma kepada pemirsa di rumah seperti apa akan sadarnya pariwisata ini? Oke, aduh harapannya itu banyak sekali pemirsa. Saya ingin sekali berharap satu, bantu kami membangun pariwisata dan kebudayaan Provinsi Jambi. Kemudian bantu kami menerapkan wisata yang sehat dan kita berbahagia bersama, dan bantu kami menerapkan Sabta Pesona di objek wisata yang notabene itu juga milik pemirsa semua. Jadi apapun yang dimiliki oleh pemerintah itu juga sebenarnya milik masyarakat. Pemerintah tidak mau memiliki hanya memfasilitasi, tetapi itu sangat mengharapkan dukungan karena yang memiliki itu adalah Anda semua. Mau di mana mau kemana dibawa pariwisata kita, apakah menjadi pariwisata yang sehat, pariwisata yang Sabta Pesonanya jalan atau tidak, itu ada di teman-teman pemirsa semua yang berkunjung ke objek wisata. Tidak ada salahnya saling mengingatkan. Kalau misalnya bermain ke objek wisata, melihat orang membuang sampah sembarangan, tolong bantu kami mengingatkan untuk membuangnya di tong sampah. Bila ada yang kurang menjaga ketertiban, diingatkan untuk menjaga ketertiban. Mungkin begitu. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan itu tentunya ya. Karena pariwisata di Provinsi Jambi adalah pariwisata yang sudah masuk ke dalam ini ya, jadwal apa namanya? Di Indonesia ya. Kita ada 2 program event yang masuk ke agenda nasional. Agenda nasional. Itu Batang Hari Festival sama Candi Muaro Jambi. Tetapi intinya bahwa kita menerapkan di sini pariwisata dengan minat khusus, gitu. Tetapi karena konsep konteksnya ada masa pandemi, kami tetap berharap bahwa prokes kesehatan itu diterapkan dalam kita berwisata sehingga kenyamanan dan keamanan itu bisa meyakinkan orang lain bahwa Jambi siap dikunjungi. Wah, gitu pemirsa. Ternyata Jambi ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Nah, sayang sekali kalau pemirsa di rumah tidak memanfaatkan potensi tersebut, ya kan? Karena provinsi ini, Jambi ini luar biasa potensinya. Bantu kita mempromosikan. Bantu sama-sama kita mempromosikan pariwisata di provinsi Jambi agar sampai ke mancanegara ya, Bu. Baik. Pemirsa, inilah seorang Ibu Emma dari satu orang anak yang berkarir dengan luar biasanya, membagi waktu dengan tidak melupakan kodrat seorang perempuan, pemirsa. Nah, sangat mengapresiasi sekali untuk pemirsa di rumah. Terima kasih. Anda telah menyimak obrolan dan perbincangan kita bersama Bu Emma, PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Namun sayang sekali saya Salsa Amelia sangat singkat menemani Anda di rumah. Pemirsa, saksikan terus program seputar perempuan setiap hari Rabu pukul 9 pagi hanya di BTV Jambi, cerdas bersinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.